क्यों? Hey guys, come on, this is the moment we've been waiting for. Okay guys, this is the important shot. Close. समुद्र और आसमान भी मिल जाते हैं. बस अभी तो मेरे हम. Halo brother, bagaimana kabar hari ini? Tetap semangat menjalani kerasnya hidup. Untuk mengurangi kadar stres hari ini, simak rangkuman cerita film berikut. Kali ini akan membahas alur film berjudul One Night Stand. Film ini rilis pada tahun 2016. Bercerita tentang seorang pria yang hidup sangat bahagia awalnya. Karena hadirnya orang ketiga, rumah tangganya menjadi berantakan akibat cinta satu malam. Bagaimana cerita selengkapnya? Berikut kisahnya. Di awal scene film diperlihatkan seorang pria yang bernama Urfil. Dia bekerja sebagai bos besar di sebuah perusahaan event organizer yang selalu menggelar di acara besar. Suatu malam, Urfil menggelar acara fashion show di Phuket, Thailand. Ia merupakan seorang yang baik juga sopan dan ramah terhadap teman-temannya. Namun layaknya pria pada umumnya, Urfil terlihat grogi saat melihat seorang wanita yang mengambil foto di acaranya tersebut. Urfil sangat kagum dengan bentuk tubuh wanita yang padat menonjol, yang kenyal seperti Nutrijel itu. Esok harinya, Urfil yang lagi sarapan dengan teman-temannya ditantang untuk berkenalan dengan seorang wanita. Dia akan memenangkan Rp5.000 bila berhasil berkenalan dengan wanita tersebut. Urfil akhirnya menolak dengan taruhan tersebut. Namun ketika ia melihat bahwa wanita tersebut merupakan wanita yang ia lihat semalam, Urfil pun langsung menyetujui taruhan tersebut. Urfil pun langsung menghampiri wanita itu dan mengeluarkan rayuan gombal mukionya. Namun wanita tersebut terkesan menolak. Ternyata wanita itu mengetahui bahwa dia hanya menjadi bahan taruhan oleh Urfil dan teman-temannya. Wanita tersebut mengatakan kalau dia akan mau berkenalan asal uang taruhan harus dibagi dua. Urfil pun menyetujui dan malah memberikan semua uang taruhan tersebut ke wanita itu. Mereka pun berjabat tangan menandakan setuju dengan Urfil. Jelas saja teman-temannya Urfil terkejut. Karena begitu cepatnya Urfil bisa berkenalan dengan wanita itu. Suatu hari, Urfil dan wanita itu melanjutkan jalan-jalan berdua di pinggir pantai. Di sana wanita itu memperkenalkan dirinya. Ia memberitahu kalau namanya adalah Selina. Terlihat bahwa Selina pun juga tertarik dengan Urfil, bahkan sekali sentuhan saja membuat Selina menggeliat keenakan. Dan mereka pun memutuskan untuk membuka kamar. Di sana mereka pun melakukan permainan Flying Fox. बस अभी तो कैसे फिर आ गए बस अभी तो Di pagi harinya Urfil dibangunkan oleh teman-temannya. Mereka ingin memberikan uang taruhan kepada Urfil, tetapi Urfil menolaknya dan menutup pintu kamarnya. Ternyata Urfil pun mengetahui bahwa Selina tidak ada lagi di kamarnya. Singkat cerita, Urfil kembali ke India. Di sana dia disambut oleh istrinya di bandara. Terlihat istrinya tidak kalah cantik, diketahui dia bernama Simran. Simran pun dikenalkan kepada temannya. Lalu pada malamnya, Urfil dan Simran mengadakan pesta kecil-kecilan, mengundang beberapa teman dan kerabat dekatnya. Semenjak Urfil kenal Selina, apalagi pernah melakukan permainan kuda lumping, Urfil kehilangan fokus dan sulit melupakan Selina. Urfil lalu ditegur oleh temannya yang bernama David. Dia juga mengetahui semua tentang rahasia Urfil dan teman sekantornya. David mengingatkan agar Urfil berhati-hati apabila bermain api di luar sana, tetapi Urfil mengatakan bahwa dia cuma cinta kepada Simran. Pada malam hari, Urfil tidur di kamar dengan istrinya. Namun lagi-lagi dia masih kepikiran dengan Selina. Padahal Simran sebagai seorang pasangan hidup cukup menyenangkan, bahkan pria manapun akan beruntung memilikinya. Namun Urfil sudah tersihir oleh apemnya Selina,
Karena ada pepatah mengatakan, lupa wajahnya tapi masih ingat rasanya. Bahkan saat di kantor saja, Urfil masih memandangi foto-foto Selena, gambar yang diambil dari acara di Thailand kemarin. Karena sudah begitu tergoda dengan Selena, membuat ia mulai sering cekcok dengan Simran. Layaknya terkena virus, Urfil selalu dihantui bayang-bayang Selena. Bahkan Urfil saat berangkat bekerja, setiap orang yang dia jumpai di jalan dikira Selena. Bahkan Urfil memilih lembur di kantor untuk mencari tahu info tentang Selena di internet. Pada suatu hari, bertepatan dengan pembukaan toko kue pertama milik istrinya, alhasil Simran marah dengan Urfil. Dan Urfil pun berusaha meminta maaf kepada Simran. Dia pun berjanji kepada Simran untuk ngedet berdua bersama istrinya, guna merayakan anniversary mereka. Sehingga hal itu membuat Simran menjadi senang kembali. अच्छा मैंने कल याद है परसों के celebrations. as if me too. Pada suatu hari Urfil dan Simran pergi ke mall untuk membelikan gaun yang dikenakan di acara anniversary mereka. Namun pada saat mencoba gaunnya, ternyata ada Selena yang juga mencoba baju yang sama dengan Simran. Saat sadar Simran akan membeli gaun tersebut untuk acara anniversary, Selena pun mengalah dan mempersilahkan Simran untuk membeli gaun itu. Ketika Urfil dan Simran naik eskalator, tiba-tiba mereka berpapasan dengan Selena. Sontak saja Urfil pun terkejut, dan Selena memalingkan muka dari pasangan itu. ये वही लड़की है जिसने मुझे ड्रेस दी अभी डिनर पे चले डेविड और त्या पहुंचती होगी चलो Pada malam harinya, Urfil dan Simran makan malam bersama dengan keluarga David. Tapi entah kenapa pas Simran asyik gibah, Urfil pun malah langsung marah dan ngamuk berlebihan sehingga membuat para tamu pun melihatnya sebagai suami yang aneh dan temperamen. Simran pun langsung pergi dan menangis meninggalkan tempat tersebut. Besok harinya Urfil terlihat menyiapkan sebuah event untuk perusahaan berlian di sebuah hotel. Lalu ia dipanggil David untuk mengobrol berdua. David pun menegur Urfil karena sifatnya yang kurang dewasa. Urfil pun bercerita, ia tidak bisa melupakan Selena dan terbayang-bayang. David pun mengingatkan bahwa Urfil masih memiliki Simran, dan David pun memutuskan untuk pergi. Urfil yang dipenuhi rasa bersalah, memutuskan pulang dan memeluk istrinya ketika sampai di rumah dengan penuh ketulusan. Urfil pun meminta maaf kepada istrinya, untungnya sang istri masih mau menerima permintaan maafnya. Pada malam harinya, mereka pun mengadakan acara anniversary. Simran pun mengenakan gaun yang mereka beli di mall waktu itu. Duanya pun sangat romantis saat menggelar anniversary itu, dan mereka melanjutkan permainan Flying Fox dengan sangat bersemangat. Singkat cerita, Urfil melaksanakan event perusahaan berlian milik seseorang pengusaha kaya yang bernama Kapur. Karena acaranya sangat istimewa, dia pun berterima kasih kepada Urfil. Ia pun mengenalkan istrinya bernama Ambar. Saat berkenalan, betapa terkejutnya ketika mengetahui istri Tuan Kapur adalah Selena. Ternyata bukan Urfil saja yang sudah berkeluarga. Selena pun telah mempunyai suami. Lah di sini nama Selena saya ganti saja dengan Ambar biar penonton tidak bingung. Urfil yang merasa telah dibohongi, dia pun sangat galau dan minum minuman. Urfil dengan nekat menghampiri Ambar di toilet wanita dan mempermalukannya. Urfil menuntut agar mereka ketemuan lagi, agar Urfil tidak marah lagi. Ambar memberikan nomor HP-nya kepada Urfil. Setelah itu Ambar pun pulang ke rumahnya. Di rumah, Ambar bertemu dengan mertua dan juga anak sematawayangnya yang bernama Jahat. Karena telah diberi nomornya, Urfil pun mencoba menghubungi Ambar. Ia mencoba menghubungi Ambar hampir setiap hari. Namun Ambar tidak pernah mengangkat telepon itu dan merasa diteror oleh Urfil. Sementara itu,
Simran merasakan sangat aneh terhadap kelakuan Urfil. Dia pun bercerita dengan temannya saat awal menikah. Mereka sangat romantis setiap ada yang pergi kerja. Mereka mengantarkan satu sama lain. Namun sekarang setelah menikah, hal itu tidak terjadi lagi. Di sisi lain, Urfil semakin nekat menghubungi Ambar. Ia mencari tahu nomor rumah Ambar serta alamat rumahnya. Ia mencari tahu melalui agensinya. Urfil pun menghubungi telepon rumah Ambar. Kebetulan Ambar yang mengangkat teleponnya sendiri. Dia pun sangat terkejut bahwa itu adalah Urfil. Ambar pun marah karena privasinya mulai terancam. Urfil mengajak Ambar untuk ketemuan di kafe besok. Urfil juga mengancam akan melaporkan perselingkuhan mereka kepada Tuan Kapur. Ambar pun menyetujui ajakan Urfil di keesokan harinya. Ambar menemui Urfil di kafe yang telah mereka sepakati. Mereka pun langsung berpelukan dan mendekatkan bibir satu sama lain. Namun itu hanyalah khayalan dari Urfil terhadap Selina yang dulu. Tapi kenyataannya Ambar datang dengan wajah marah dan langsung menyuruh Urfil untuk to the point. Di tengah obrolan ternyata HP Ambar berbunyi. Itu adalah telepon dari sekolah anaknya. Mengatakan Jahan terluka di sekolah. Dan Ambar pun langsung panik dan izin pulang ke Urfil. Tetapi Urfil malah menahannya dan memaksa Ambar untuk tetap duduk. Urfil pun marah karena mengetahui kalau Ambar sudah memiliki anak. Urfil juga mengatakan bahwa Ambar adalah seorang pembohong. Ambar pun marah dan menyiramnya dengan segelas air ke muka Urfil. Lalu Ambar bergegas pergi. Saat Urfil pergi ke kantor, dia tampak kesal namun dia tidak menyerah. Sesaat dia melihat fotonya bersama Simran. Namun bukannya sadar dia malah menutup bingkai foto itu. Pada siang hari, Urfil pun nekat ke rumah Ambar. Dia beralasan mengajak mertua Ambar untuk ikut dalam acara penggalangan dana. Urfil pun berkenalan dengan Jahan anaknya. Ambar melihat rumahnya didatangi Urfil, membuat Ambar merasa takut. Tidak cuma hari itu, beberapa hari kemudian Urfil pun masih datang ke rumah Ambar. Pada suatu siang, Ambar kaget melihat Urfil berada di pinggir kolam bersama Jahan dan mertuanya. Jahan pun terlihat basah kuyup. Mertuanya menjelaskan bahwa Jahan tidak sengaja jatuh ke kolam. Beruntungnya ada Urfil datang menyelamatkannya. Namun di sisi lain Ambar curiga kalau Urfil akan berbuat jahat kepada anaknya. Dengan alasan untuk mengganti pakaiannya. Urfil masih saja nekat menghampiri Ambar di kamarnya. Tapi Ambar malah marah dan bahkan merasa kasihan kepada Simran. Karena memiliki sang suami yang tidak bisa dikontrol layaknya seekor hewan. Akibat yang diucapkan Ambar tadi, Urfil pun pulang dalam keadaan mabuk. Setelah itu dia menghampiri Simran dan berbuat kasar. Rupanya Urfil menganggap Simran adalah Ambar. Mereka melakukan permainan kuda lumping dengan paksa kepada istrinya. Lalu Urfil memanggilnya dengan sebutan Selina. Simran kaget mendengar nama itu. Simran pun menangis serta pasrah atas kelakuan suaminya. हमारे मर्जी से हो रहा है, ओके? मजा आ रहा है? हाँ? तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों कर रही हो? Yeah? No. Pada suatu pagi, ketika Urfil akan berangkat ke kantor, Simran menawarkan untuk mengantar Urfil. Di tengah perjalanan, Simran bertanya siapa sebenarnya Selina. Urfil kelihatan syok dengan pertanyaan itu. Urfil pun marah, karena Simran bertanya sesuatu yang tidak jelas. Simran marah dan kesal, karena Urfil tidak jujur. Simran pun tancap gas dengan cepat. Akhirnya Urfil pun gelisah dengan kecepatan mobil Simran. Dan akhirnya Urfil pun jujur. Dia pernah melakukan permainan kuda lumping dengan Selena. Simran pun terkejut dan mengerem mobil mendadak sehingga mobil tergelincir dan berputar. तो क्या है? Please stop it. सवालों का जवाब दो Accident हो जाएगा, please. Can't you see we've already crashed her? Urfil pun menjelaskan, namun Simran tidak mau mendengarnya. Akhirnya Simran pun meminta bercerai dan Urfil diusir dari dalam mobilnya. Akhirnya Urfil menuruti Simran dengan turun dari mobil tersebut. Besok paginya,
Urfil ditelepon oleh Ambar untuk mengajak ketemuan. Mereka pun lalu bertemu di sebuah taman. Urfil bercerita kepada Ambar bahwa ia telah ditinggal oleh Simran. Ia juga mengancam Ambar untuk melaporkan perselingkuhan kepada Tuan Kapur. Namun Ambar pun tidak takut sama sekali. Malah dia justru kasihan kepada Urfil, karena selalu memberikan ancaman. Ambar juga mengatakan, dia akan mengatakan perselingkuhan itu sendiri kepada suaminya. Meskipun ia nantinya akan diusir oleh suaminya, ia tidak akan kembali bersama Urfil. Lalu terakhir Ambar mengatakan bahwa lelaki seperti Urfil yang tega mengorbankan pernikahannya hanya demi cinta satu malam, selamanya tidak akan setia. Dan Ambar pun lalu pergi. Dan Urfil diam tak berbicara sepatah kata pun. Pada suatu hari, Urfil pun terlihat berada di kantornya sendirian, dan di tengah kegalauannya dia pun terlihat berjalan sendiri di padang rumput, dan berkata bahwa dia telah kehilangan segalanya dan kini ingin memulai dengan awal yang baru. Film pun berakhir dengan mengharukan. Sepenggal kata untuk film One Night Stand yang rilis tahun 2016 ini. Hargailah pasangan hidup kita, apapun kondisi yang sedang terjadi saat ini. Karena kita tidak tahu akan bernasib apa ke depannya. Karyawan dikhianati. Oke brother, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.